warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik anak-anak, ketemu lagi di mata pelajaran PPKN. Kali ini kita di pertemuan ke-8. Bagi kalian yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Jangan lupa klik hadir, setelah itu submit agar kehadiran atau absen kalian terekam di e-learning. Sudah absen semua? Baik, kalau sudah absen semua, jangan lupa persiapkan juga, silakan persiapkan alat-alat tulisnya. Barangkali nanti ada materi yang ingin kalian catat pada saat materi nanti. Baik, sudah dipersiapkan alat-alat tulisnya? Baik, kalau sudah dipersiapkan, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan selalu mengingatkan masih di masa pandemi ini agar selalu menjaga kesehatan kalian dengan cara makan makanan yang bergizi, lalu selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan juga selalu rajin mencuci tangan setiap melakukan aktivitas di luar rumah ya. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Nah, baik anak-anak, kita masih di materi bab 3 yaitu tentang kedaulatan. Nah, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang materi yaitu pengertian kedaulatan, macam-macam sifat-sifat kedaulatan dan bentuk-bentuk kedaulatan ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan itu ada apa saja? Mari kita pelajari. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui macam-macam teori kedaulatan ya.
Jadi banyak macam-macamnya nanti kita akan pelajari. Nah, tahukah kalian siapa pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Nah, ada teori yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan itu merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah itu mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, sebagai asal segala sesuatu, ya, atau causa prima. Nah, itu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaannya itu berasal dari Tuhan. Itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrat ditetapkannya menjadi pemimpin-pemimpin negara dan berperan selaku wakil dari Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dari dewa. Misalnya, Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, ya, Kaisar Raja Ethiopia, ya. Itu contohnya adalah Haile Selassie, ya. Singa penakluk dari suku Yuda pilihan yang menganggap diri mereka sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Ya. Ada juga kalian pasti pernah dengar Ken Arok, ya. Nah, Ken Arok itu bahkan menganggap dirinya sebagai titisan dari Brahmana, Wisnu, Shiva itu. Nah, jadi mereka menganggap dirinya sebagai titisan dari dewa dan itulah sebagai pemegang kekuasaan. Nah, itu yang disebut sebagai teori kedaulatan Tuhan, ya, sebagai titisan dari Tuhan atau wakil dari dewa. Lalu selanjutnya ada teori kedaulatan raja. Nah, pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang secara terus-menerus. Akhirnya adalah muncul teori kedaulatan raja nih, ya, yang menganggap bahwa raja itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kekuasaan raja itu berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral atau agama. Nah, justru karena statusnya itu sebagai representasi atau wakil dari Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja itu berupa tirani bagi rakyat. Jadi kekuasaan teori kedaulatan raja pada zaman dulu itu menganggap dirinya adalah wakil dari Tuhan. Jadi bisa menguasai segala sesuatu yang ada di negaranya, bahkan tidak perlu menaati hukum, moral ataupun agama. Nah, peletak dasar dari teori ini adalah Niccolo, ya. Melalui karyanya di dalam bukunya itu, ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, hukum konstitusi, yaitu hukum kerajaan juga. Nah, di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes, ya, yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja itu justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus, ya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelma atau kehendak Tuhan. Karena kedaulatan itu dimiliki para raja. Akhirnya raja berkuasa dengan sewenang. Nah, contohnya itu adalah Raja Louis, ya, dari Prancis, dengan sombongnya berkata bahwa negara itu adalah saya. Nah, dari teori kedaulatan raja selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Nah, menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Sumber kedaulatannya itu adalah negara, ya, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan itu timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi itu lahir menurut dari kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Ya. Jadi hukum itu muncul setelah adanya kehendak negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Ya. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Ya. Peletak dasar teori ini adalah contohnya ada tokoh-tokohnya yaitu Jean Bodin, Hegel, terus ada Jelinek, Paul, ya, tokoh-tokohnya. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Jadi kebanyakan yang menganut teori kedaulatan negara itu adalah negara-negara dari komunis.
Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Ya, dari negara sekarang hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, ya hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ya, hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Nah, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegak hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Pelopor dari teori kedaulatan hukum itu antara lain Hugo, ya, Krabbe, Immanuel Kant, dan Lewin. Itu tokoh-tokoh dari yang mencetuskan teori kedaulatan hukum. Nah, yang terakhir ini ada teori kedaulatan rakyat. Apa itu teori kedaulatan rakyat? Nah, teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Nah, kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagai kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, tokoh yang mengungkapkan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau, yaitu tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat. Jadi teori kedaulatan rakyat ini merupakan teori yang dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat, di mana ciri-ciri pemerintahannya adalah adanya pemerintahan demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat maksudnya pemerintahan atau penguasa negaranya itu harus berasal dari rakyat. Oleh rakyat, pemerintahannya atau penguasanya dipilih oleh rakyat. Untuk rakyat, setelah pemimpin itu dipilih oleh rakyat, setelah menjadi pemimpin, negara ini harus memenuhi hak-hak dari rakyat. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalian masih ingat ya, tentunya demokrasi juga dibagi menjadi dua. Ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu kita sebagai masyarakat, contohnya adalah mengemukakan suara atau aspirasi kita secara langsung untuk kepada pemerintahan. Kalau demokrasi tidak langsung, suara-suara rakyat itu diwakili oleh perwakilan rakyat. Siapa itu perwakilan rakyat? Yaitu contohnya adalah lembaga legislatif atau ada DPR, ya. Itu sebagai perwakilan dari rakyat, itu termasuk ke dalam demokrasi tidak langsung. Baik anak-anak, sampai sini paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu sampaikan di dalam pertemuan tatap muka di kelas nanti. Ibu harap kalian bisa paham. Kalau ada yang belum paham bisa tanyakan ketika ada tatap muka nanti di kelas, ya. Atau bisa WA ke grup atau ke ibunya. Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi di e-learning-nya. Jangan sampai tidak mengerjakan, karena tidak akan mendapat nilai kalau tidak mengerjakan. Baik, sekian pelajaran dari Ibu. Baik, kita berdoa dulu untuk menutup pelajaran hari ini. Kita berdoa agar pelajaran ini, pelajaran yang kita dapat tadi, dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.